kebaikan dan keburukan itu sama-sama punya potensi rizki, sama persis. Yaitu tadi, bank haram punya deposito riba, ngasil duit akeh. Ternak sapi halal juga ngasilkan duit akeh. Jaringan kerja juga sama. Pusat prostitusi di Doli yang ngasil duit akeh. Di situ ada becak ngetero hidung belang, ada taksi ngetero hidung belang. Karena 24 jam buka, ono warung mie ayam, mie rebus, soto Lamongan dan sebagainya. Paham ya? Artinya ya waron do ning kono kabeh golek rezeki di tempat yang 24 jam buka. Ngasih lo duit. Jadi misalnya kono ditutup, supir taksi ya kelapaan, ojek sing mangkal ning kono ya kelabaan. Paham ya? Bakul soto nggih napa? Tapi ya sama. Makamnya Sunan Ampel ya sama. Karena 24 jam ono wong ziarah, akhirnya taksi yo payu, sewanan bis nggih napa? Payu, soto Lamongan nggih payu, gere tasbih kitab yo payu. Sama nih gone Doli gere napa kondom nggih napa payu, obat kuat nggih napa payu. Artinya sama, sebetulnya dari segi teknis sama. Kebaikan juga punya pola yang menghasilkan uang, keburukan juga punya pola yang menghasilkan apa? Uang. Loh konser musik ku yo padha ngasih lo duit panitiane yo badi. Kadang pengajian sing nakal-nakal panitiane iso badi padha. Sama. Loh itu hebatnya Allah, bahwa kebaikan sebenarnya tidak pernah kalah dengan keburukan. Cuma akan menjadi ironis ketika keburukan dikemas secara manajerial baik, sementara kebaikan dikemas dengan manajerial acak-acakan. Ini yang menjadi naif, menjadi ironis. Lho nggih to, kados Hawaii, Hong Kong, wisata internasional yo ngasih lo duit. Sapa sing ra sepakat nak Mekah Madinah yo ngasih lo napa? Duit. Artinya selalu kita punya bukti bahwa kebaikan juga menjadi aset apa? Ekonomi. Paham ya? Tapi kenapa kita lembek? Pas bolak-balik ya pancen ngono-ngono bebas, ngene wong apik ora bebas ya. Urusan bebas mbek napa? Gak bebas. Kowe ternak sapi mbek turu-turu klunak-klunuk iki wis ngasih lo dhuwit, mbok tinggal jamaah, mbok tinggal duha ya ngasih lo dhuwit. Padha Cina ngapa-ngap di deposito ya ngasih lo napa? Sama. Cuma ironis ketika orang-orang yang baik ini tidak berkompetisi secara kuat. Sak kober. Sementara kejahatan bergerak kuat. Mulane dalam sebuah hadis Nabi ngendikan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih disenangi Allah. Sebagian riwayat khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu jauh disenangi Allah ketimbang mukmin yang lemah. Maksudnya kuat dalam menghadapi kebatilan, kuat dalam berkompetisi melawan maksiat, kuat dalam berkompetisi secara visi, secara program. Timbang mukmin sing ngapa-ngop, iso mangan piro-piro, piye meneh. Urip ning donya ngenteni mati kok repot. Kowe mati ra apa-apa wis tuwa, anak lagi lahir wis ra dipopo niki. Kowe kepengen mati wayahe lah, anak lagi lahir wis setengah mati mergo ora dipopo ora dipikir. Mulane ini harus jadi pengalaman nggih, bahwa makanya nggih pentingnya ngaji kalian ulama ngoten nggih. Sebetulnya masalah agama itu tidak sederhana nggih. Tidak sederhana. Dimulai saking zuriatan apa? Thayyibah. Dan zuriatan thayyibah selain kekuatan rohani juga dibina secara materi. Nyatanya Nabi Ibrahim piyambak saat Ismail diletakkan di Mekah, termasuk yang diminta adalah warzuqhum minas samar. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samar. Intinya termasuk yang dimohonkan Ibrahim adalah yang terkait dengan rezeki. Bon gini harus jadi pengalaman kita ya. Sebab niku Bani Adam ini menjadi terhormat kalau dia sesuai aturan Allah, itu halal. Dan di zaman akhir halal itu grogi dengan keharaman. Tapi grogi ini grogi yang salah sebetulnya. Lalu kalau sakniki mikir ya, kados masalah pilpres, masalah pilkada, pileg, pemilu legislatif, kalau mikir ya. Sebetulnya PR-nya kiai itu gampang. Mesti diridani pangeran itu gampang. Bikin pola pikir masyarakat itu sehat itu saja. Sampai ndak harus takyin menyatakan dukung si A atau apa si B. Kula nu angger tahajud ngrasa dosa mbek pangeran ngeten. Sistem yang tidak bisa kita tentang ning akhir zaman itu kan sistem demokrasi. Di mana satu orang satu suara.
Nah, kalau sudah satu orang satu suara, maka PR kiai, PR ulama itu hanya satu, menciptakan masyarakat sing cara berpikir Islami itu saja. Karena dengan berpikir Islami, maka pilihan itu akan dijatuhkan pada calon yang lebih dekat dengan aturan apa? Islam. Ya saat ini ngeten, ini contoh paling gampang ya. Kalau sistem demokrasi kan satu orang satu suara. Misalnya jumlah lonte ning Indonesia 50 juta, jumlah santri 20 juta, itu menang di kira-kira. Misalnya jumlah maling itu 50 juta, jumlah wong soleh 20 juta, menang partai maling. Karena sistem demokrasi suara lonte yo sitok, suara maling yo sitok, suara koruptor yo sitok, suara santri yo napa? Sitok. Berarti untuk kompetisi ini sebanyak mungkin kita menciptakan santri berpikir Islami, masyarakat berpikir Islami, sehingga suaranya dia akan diberikan pada calon yang Islami. Mungkin sampean iso bayangno, misalnya sampean calon DPRD Surabaya, ada sering kampanye ngeritik Doli, mesti ngomong ra milih kowe. Pemene ada kampanye, wah kalau saya menang saya tutup, wah mesti diceng. Wah, ya sama. Misalnya orang calon presiden atau wakil presiden terkenal anti tahlil, wah rasido lah. Orang apa? Rasido. Mergo resiko ngadepi kaum nanti. Ada yang buat tahlil bora pokoknya rata anti tahlil. Nah sebetulnya dengan sistem demokrasi ini kan kompetisi terbuka. Sejauh mana kita menciptakan masyarakat yang cara berpikir Islami, sehingga suaranya satu ini ya diberikan untuk sesuatu yang Islam. Loh enggak toh, nak dalam hukum Islam bukan mungkin toh demokrasi itu benar. Kalau dalam hukum Islam kan orang yang salah itu tidak punya hak pilih. Loh enggak toh, dalam hukum Islam uang nak fasek, misalnya lonte, WTS, bajingan, maling itu ora duwe hak suara. Mana ada hak suara untuk negara, ngapekno anak dhewe lu rasah. Nggih to, cara hukum Islam wong fasik, kemene ada ngurusi wong liya, ngurusi awake dhewe mboten apa? Sah. Sehingga dari awal suaranya ini memang dihilangkan. Paham ya? Tapi dalam hukum demokrasi kan sama kan, orang nakal sama orang soleh sama-sama satu apa? Satu suara. Nah, dalam hukum Islam itu yang fasik niku dadi wali mon mboten sah, dadi wali anake dhewe mboten apa? Mboten sah. La wilayata li fasikin. Mulane lewat ngaji niki sampean kudu pinter-pinteran strategi. Mulane dawuh Abdul Qadir Al-Jilani, seseorang itu tidak berhak jadi tokoh agama kecuali punya 3 hal, termasuk ilmal ulama, wa hikmatal hukama, wa siyasatal muluk. Strategi ngatur kerajaan. Nggih to, nggih dawuh Abdul Qadir termasuk ulama itu harus punya siyasatal muluk, ilmal ulama, wa hikmatal hukama. Nomor 3 wa siyasatal muluk, strategi kerajaan. Gini wow, sampai bayangkan, nah anak Cina lagi lahir di deposito 10 juta, kemudian pas puber, wis duwe aset 100 juta. Uang puber di aset 100 juta, merga ini kelira-keliru lah, itu cek iso melaku danga. Mbok gawe koperasi bangkrut, gawe toko pinggir terminal, itu cek iso danga. Seka anak Kiai Soleh lagi lahir wis diutang, uripe dititipno wong pas puber, kok danga. Tak kok piye ana peluang ta ora ning Malaysia. Pabrik sing kowe kerja aku mlebu oleh ta ora. Artinya bisa kamu bayangkan kompetisinya ini terus kayak apa? Padahal anak ini yang kita adu berkompetisi dengan ini. Pancen ciri agama itu berkompetisi, fastabikul khairat. Piye oleh jupuk setar? Kono wis jupuk setar sampean sekedar mempertahankan hidup mboten saged. Dan itu yang paling ditakutkan Rasulullah. Zurriyatan apa? Dia. Mulane ayat ini harus populer bahwa Quran tuh takut sekali ada generasi sing zurriyatan apa? Dia. Ya lewat ngaji niki sampean mungkin wangsul dipenggalih terutama sing badhe kawin-kawin sing wis kecelakaan yo wis sing aja baleni. Kita harus apalagi sekarang itu semuanya mudah. Karek butuh tirakat. Tirakat mboten kudu sampean poso niku mboten nggih, misale sampean biasa marung boros gak boros mergo demi anaknya, mestinya di duit 2 juta kena gue gaya tuku HP merek utawa tuku sarung merek demi anaknya bu investasi kan mudah, sebetulnya mudah kan. Ciri agama itu mudah, yuridu wa bikumul yusra. Kados kula ngeten niku mun gak ada anak kalih, kula niku mboten sugih, omah kula niku rapi tapi pirang-pirang, mergo tak pikir-pikir sebenarnya anakku melarat minimal di omah, kula di omah 3 4
Ya ora ono sing apik, tapi akeh. Kepikiran kula anak anakku papat itu sitok-sitok. Jadi nak neng-nengan wis pokoke rasa omah kan iso delian. Tapi ini penting karena bagi saya jangan sampai nanti anak saya pas latihan dakwah, latihan nyai masih berkutat urusan keluarga. Kita bukan karena materialistik atau kapitalistik boten. Pertimbangan kita agama. Pertimbangan kita apa? Agama. Dan ini yang harus diperhatikan para santri. Kalau ngaji ini bukan main-main, saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Sampai pentingnya omah. Kenapa saya seneng gawe omah? Ini pentingnya omah. Sahabat Ansor itu dilem Allah ora krana imane. Sing didhisikno masalah gawe omah. Itu disebut ning Quran walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Tenggene surat Hasyr, surat sahabat itu dilem Allah, sahabat Ansor itu dilem Allah napa? Sahabat sing apik ku sapa? Walladzina lan wong akeh tabawwa'u kang menyediakan sahabat dara ing omah. Lagi wal iman lan iman. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman yuhibbuna man hajaru ilaihim. Jadi niku ceritane sahabin pidina. Niku wonten 70 sahabat Ansor sing pas musim haji ketemu Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah timbang jenengan ning Mekah disio-sio pindah mawon teng Madinah. Apa yang dilakukan sahabat Ansor pertama kali? Yaiku nyediakno jatah omah yang nanti dihuni Rasulullah dan para sahabat muhajir. Sampai Quran ngelem sahabat Ansor jenis tabawa'ud dar. Kuwi iso bayangno Nabi misalnya dakwah ngisor kali, ngisor jembatan. Paham? Mulane kula nu lewat ayat niku seneng kula gawe omah. Tapi mboten kula niati kedonyan, anggap saja itu sarana perjuangan. Jika masalah rumah selesai, paling tidak anak kita saat puber, saat beranjak dewasa, pikirannya wis dakwah. Coba ustaz-ustaz ning desa iku pikirane dakwah banter omah numpang. Kok nak rapat aja ning omahku ya. Nak mertamu aja jam sakmene pas ana IP ku ana mertuaku. Waduh. Ape rapate pelaturane pirang-pirang. Lah numpang ya. Resikone wong numpang kan kakean pelaturan nggih. Nak dolan aja yamene pas iku mertuaku ning omah. Ya aja yamene pas IP ku nyetel TV. Pra lara. Jajal om dhewe. Gawe rapat nanti jam 2 bengi sampai subuh sing wani ngloro iso apa omah-omahe. Itu hebatnya Quran. Sebab itu sampai Madinah itu disebut Darul Hijrah. Omah gitu. Mergo istilah omah itu yang dipakai Quran tabawa'ud dar wal iman. Lah kita sekarang itu lemah sekali. Kita orang soleh itu lemah sekali. Mondok tanpa visi, nyai tanpa visi. Mbah sak mlakune, piye meneh dhisik-dhisik yo ngene. Sak mlakune. Iya, sak mlakune itu memang ndak apa-apa, tapi urusannya kedzaliman ini berjalan secara cepat. Paham ya? Kesalehannya tidak cepat. Yo kalah. Nak kalah kita disalahno pangeran, mergo kalah kompetisi. Dorian sampean tak ceritani, ini kula cerita khas seorang alim, kula cerita. Sahabat riyen saking kuwatire setiap saat perang karena kondisi napa? Perang. Niku turu mawon pinggire pedang. Sing sahabat marat-marat itu nak teng dalem nganggur iku gawe panah. Sehingga setiap kali ada instruksi perang dari Nabi itu mereka minimal duwe 20 anak panah karena setiap kali ada kondisi emergensi darurat perang. Ora kok wis melarat terus turu karwane kok nak ngongkon. Ah perang pas kowe camuk lagi gawe panah. Wong kafir sing panah ya kowe lagi gawe karek barek manah. Itu saking hebatnya sahabat. Jadi sahabat itu luar biasa dalam berkompetisi kebaikan luar biasa. Mereka siaga betul. Sebab itu Allah gadah sunnah. Setiap kebaikan disebut di Quran dengan redaksi wasari'u fastabiku. Wasari'u lan gegancangono sira kabeh. Musaraah artinya alon-alon asal kelakon apa gegancangan cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Fastaku maka berlomba-lombalah. Tidak ada di Quran yang menyuruh semua bentuk kebaikan dengan si wasari'u fastabiku fafirru ilallah. Firar melayu nama melaku melayu. Nah kita mboten senengane duwe filosofi alon-alon asal napa kelakon. Wah sing dolim buanter yo keyok masuk adat-adat tapi kalau mboten kampanye lebih cepat lebih baik mboten.
Kok pas ngaji ngeten istiqomah jari MC mugi-mugi mlaku, berarti lanjutkan. Wah, ya repot. Kok bakas pitik jari pro rakyat, mergo pitik ekonomi napa? Rakyat. Berarti pun ngaji ini pun lengkap. Lanjutkan, lebih cepat lebih baik. Bakas pitik berarti pro napa? Pro rakyat. Wah, yo parah. Mboten kula mboten nate guyon nggih, pancen kula serius nggih. Kula nak gadah pendapat karena ini urusan agama niku pun kula pikir tenan dan saya tanggung jawab di depan Tuhan. Kula tokoh panutan kula ini Imam Bukhari. Imam Bukhari itu satu hadis itu disolati 2 rakaat saking takutnya kalau hadis itu dhaif atau maudhu. Padahal beliau sudah melakukan check and recheck. Secara ilmu jarh wa ta'dil sudah dicek. Tapi wa semanten masih disolati. Saya juga sama. Mungkin tidak se-ekstrim Imam Bukhari, tapi saya kalau punya pendapat untuk agama itu pasti saya istikharah. Karena ini masalah agama, tanggung jawab saya di depan Allah. Nah, ning ngarepe sampean paling banter sampean kecewa terus rasa seneng kula itu sepele. Ora sepele banget. Ora disenengi wong nggih biasa, disenengi napa? Biasa. Lonte sing seneng akeh mau nek kiai. Nah, kula nu dalil kula sederhana. Kowe dadi lonte ya ana sing seneng ana sing gedeng, dadi kiai ya ana sing seneng ana sing gedeng. Regane urip. Maling gak is maling, sing nulung ya akeh kok piye. Dene yo duwe ikatan. Wong maling dhewean yo ora iso. Paham gini ki perlu kula aturaken bahwa kesalehan itu harus kuat. Karena semua redaksi kesalehan teng Quran itu ndak ada sing alon-alon asal kelakon. Semuanya dengan redaksi wasari'u, fafirru, fastabiqu. Ndak ada yang bahasa umsu kon mlaku mboten. Fafirru ilallah. Kanjeng Nabi itu hadis-hadis ngoten al-firor ya ibadah, ayo lari. Karena kebaikan sekali kalah setar, kalah kompetisi akan kelindas dengan kebatilan. Kalau tak cerita ini tahadus bin nikmah. Kalau tahadus bin nikmah. Kalau nu duwe jamaah kathah. Sebagian mereka orang kaya. Nggih, sebagian mereka orang kaya sing duit miliaran. Nate tanglet kula, Pak Bahak saya ini orang kaya, punya uang 1 miliar. Itu menurut Pak Bahak dipakai apa? Saya inginnya ya dapat dunia, dapat akhirat. Jawaban saya gampang. Kamu tidak harus ngasihkan uang 1 miliar itu menjadi masjid, tidak harus. Beli tanah di kawasan netral di tengah kota. Sertifikatnya ya untuk anak kamu. Lah apa itu jadi amal baik saya Pak Bahak? Kan tidak untuk masjid, tidak untuk madrasah. Ya itu enggak apa-apa, sertifikat kamu untuk anak kamu enggak apa-apa. Tapi niati bahwa dengan kamu miliki minimal tidak menjadi tempat prostitusi, tempat niklam. Ini pentingnya sebuah kompetisi. Misalnya satu tanah di tengah kota Bojonegoro atau di Surabaya atau di Jogja. Misalnya 400 meter persegi, sampai beli 1 miliar. Tanah ini kan menurut hukum demokrasi terserah yang punya kan. Nak sing duwe wong soleh Pak Kaji. Umpama ora ada di masjid, ora ada di madrasah, tetap daleme Pak Kaji. Engkau subuh-subuh nabi metu gawa tasbih, maghrib ono Pak Taji mlebu omah gawa tasbih. Tapi kalau yang beli orang nakal, tuweka wong rambutan pink go gitar, metu ya wong setengah gawa minuman ngefly. Nah, padahal dengan suasana Pak Kaji ini, itu dengan sendirinya, meskipun tidak masjid loh ya, dengan sendirinya tangga-tangganya apa geni klub ning pinggire sungkan. Oh iku wae Pak Kaji soleh, pegane maca Quran, sungkan geni klub gitu. Berarti radius dari Sumas itu minimal radius 100 meter persegi dari sekelilingnya akan menjadi suasana soleh. Paling tidak terjamah suasana maksiat. Sampean fid dunya hasanah karena tetap milik anak Anda. Wa fil akhirati hasanah karena tujuan beli adalah ngantisipasi kedzaliman kemaksiatan. Niku seneng. Nggih Pak Bak cocok. Kula nggih ra rugi, maksudnya dik 1 miliar. Kula nggih tetep derekno jenengan, artine eling akhirat. Tapi kiai aja kiai tomak, karena aku ra manfaat wae tomak nah. Malah dadi kiai yo tirakat bareng. Cara kiai ini ra tirakat ya subangno pondokku tak go bangun pondok dadi. Lha jenenge kiai ra tirakat. Artinya ini gini loh, ben sampean iso mikir. Hal yang sebaliknya bisa terjadi secara ekstrim. Saat uang nakal tuku itu 1 miliar, gedung yang dibangun mungkin niklab atau karaoke atau tempat-tempat nakal yang lain. Paham ya? Mulane kula nyuwun nggih, nek mriki wonten jamaah sing sugih niku seneng tuku tanah mboten napa-napa, terutama tanah yang berpotensi dipakai kedzaliman. Misalnya pinggir jalan. Pinggir jalan itu kan tanpa tuan tuh, ke depan nanti daerah modern pinggir jalan tanpa napa?
tuan. Jadi suasana di situ terserah yang punya. Nah, sing duwe Pak Kaji mlebu metu Pak Kaji nggo tasbih. Nah, sing duwe wong nakal mlebu metu rambutnya pilokan nggo gitar. Dan itu kalau kita tidak kalah kompetisi ya pasti begitu. Iku wingi pas umroh bareng kula cerita, Pak, saya kemarin beli tanah itu sekarang barokah sekali. Dia beli 250 juta, sekarang ditawar 600 juta. Terus saya tanya, tapi tidak saya jual, Pak. Kalau yang jual kudu solehnya lebih tinggi ketimbang saya, karena kalau yang beli itu tidak soleh nanti jadi ya potensi maksiat lagi. Kula nak masalah ngoten eling dawuhe guru kula. Kiai Maimun Mbah Mat nggih. Kiai Maimun guru kula, Mbah Mat abahe Kiai Maimun. Kula cek eling. Niki cerita ijtihadnya Kiai. Di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur itu ada warung Pantura, itu miliknya Gus Said. Gus Said itu murtranya Bakhim. Tanah itu dulu mau dibeli Cina 2 miliar atau 3 miliar. Zaman itu uang 3 miliar itu banyak sekali. Terus banyak kaji-kaji yang ingin ke tanah di kawasan situ. Ini dawuhe Mbah Mun, dawuhe guru-guru kula. Kowe atok ra kaji timbang tanah iku mbok dol Cina. Karena apa? Efeknya luar biasa. Kalau tanah itu jek milik wong Islam minimal enggak menjadi tempat maksiat itu minimalnya. Maksimalnya syukur-syukur menjadi suasana taat nggih. Kalaupun tidak menjadi suasana taat minimal tidak menjadi suasana apa? Maksiat. Ya sampean bayangkan perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur pinggire wis serbung. Serbung ya rondo lokalisasi setengah ngoten. Lah berhubung saiki digawe warunge Mbah Said ana santri nggo Alfia, ana ketunan mireng nggo Alfia, kesak-kesih. Pokoke walhasil masih cah bingung lah iku cek cah sarungan ketunan. Lah anak iku sing tuku wong nakal. Sing bengi ya bertebaran nggih wong nakal. Berhubung warunge santri, lah malah kiai-kiai komentar kiai kok kedonyan. Lah repot wong drengki ora ora ijtihad yo. Oh, roe nek ana kiai sugih dari kiai napa? Betul ya, mbok ijtihad sithik dul mikir. Uteke lho mesem. Oleh gampang suudzon lho, cek seneng ya suudzon ya napa? Barang kiai sugih dari kiai napa? Lho kula termasuk yang dukung. Saat itu saya ikut berproses. Ini kan yaitu tadi hitung-hitungan ijtihad, sekali salah langkah itu fatal. Coba sekarang sampai mikir, Surabaya itu kota besar. Kalau yang di dekat-dekat Masjid Akbar, dekat Sunan Ampel, dekat Masjid Kemayoran akan menjadi suasana Islami. Sama yang dekat Doli juga akan menjadi penjualan kondom, obat kuat dan sebagainya. Karena cepat-cepatan kompetisi, cepat-cepatan membuat suasana. Coba kalau misalnya desa sini ada kelompok ngaji gini, wong nggo jalalain ku asing. Mergo biasa ana wong nggawa tafsir, nggawa kitab. Misalnya ning kene ku ana wong sugih nakal, misalnya lho. Terus dia ini suasana nggo gitar, tiap sore ana cah gitaran. Suwe-suwe sing nggo kitab sing isin. Mergo kalah kuat mek kelompok sing nggo napa? Gitar. Tapi nanti yang nggawa kitab oleh kuat sing nggo gitar sing isin itu disi-disian kompetisi. Saya punya santri di Jogja, di perkampungan orang nakal. Diambake tiyang sugih. Gus saya itu punya uang 500 juta. Saya itu udah alim, tapi saya seneng jenengan. Cara jenengan dipakai apa? Ki gawe pondok putri. Lah kula ora kiai kon nggih pondok putri. Tapi ana syaratnya kudu mewah. Nak elek haram. Nah, terus fatwa nak elek napa? Haram. Lah terus tujuannya apa, Gus? Ngene. Pondok putri radiusnya iku 200 meter persegi, sing sitok tak dakok pol kulon, sing sitok tak dakok pol wetan. Lah tujuannya napa? Wis pokoke anut ngono, pokoke nek wis dadi lagi takok meneh tujuannya apa. Mun dadi kondo. Terus kula critani sampean gak kudu ngalim. Sementing mbak-mbak yang sudah jilbaban itu kalau pagi ngaji di Pondok Timur, sorenya di Pondok Barat atau sebaliknya. Sehingga di kawasan situ terbiasa wong melaku jilbaban nutupi aurat. Ini harus menjadi suasana. Jangan sampai suasana diambil alih sing kulino liwat wong katokan cekak, blodor ketok payudarane. Karena ini efek sosialnya luar biasa. Kalau suasana nakal lebih cepat, sing jilbaban sing isin, nah suasana jilbaban lebih cepat, sing blodor isin, ini hukum sosial. Lho niku mandi tenan, sakniki pun berjalan 2 tahun mandi. Akhirnya sing biasa karo cekak minimal celananan isin, mergo kan kontrase nemen, mosok wong jilbaban dijajari wong napa? Karo cekak. Lah nek celananan rada mirip to, gak jumplang teman-teman. Ini pentingnya kompetisi. Nggih, pentingnya kompetisi. Tapi buatan kampanye loh, sampai lebih cepat lebih baik buatan. Artinya semua redaksi Quran tentang kebaikan itu pasti
dengan redaksi fastabiqul khairat fafirru ilallah wasari'u. Semuanya bentuk cepat-cepat firor. Karena sampean khawatir darah ini kalau kampanye ya, kalau sudah baik ya lanjutkan, kan gampang itu. Niki pentingnya ngaji, kita punya sanad keulamaan. Kalau gak ada sanad untuk guru kulo. Niku riyen Mbah Mun kalian Mbah Matu sampai ngoten, tiang-tiang Blitung niku nek ape adol tanah teng Cina dikandani. Iki adol tanah mbok apa? Nggih kaji, Mbah. Sing nuku sapa Cina, atok ra kaji. Perhitungannya bukan nilai jualnya, nilai efek napa? Sosial. Paham nggih? Kula terus boten gedeng Cina nggih, boten Cina sing apik nggih, mbok kathah nggih, yang masuk Islam nggih kathah. Cuma efek kan bisa kamu bayangkan, efek dimiliki non muslim dengan dimiliki muslim. Kan iso mbok hitung to nggih. Saelek-elek Pak Kaji nak duwe tanah minimal digawe omah anake. Saelek-elek Pak Kaji nak esuk maca tasbih mubang-mubang kok sore ya maca tasbih. Paling gak suasanane Pak Kaji mlebu metu nggawa tasbih. Saapi-apike wong zalim to nggo gitar ngalor ngidul, magrib nyetel tip. Wis paling apik lah. Lah nek elek terus dadi produksi sabu-sabu to malah. Mulane penting iki, mulane sampean kula nyuwun nggih, nek sing sugih atau setengah sugih, nek di dhuwit tuku tanah. Terutama yang potensi untuk kemaksiatan. Niati ibadah, niati napa? Ibadah. Mboten niati taksirul mal mboten. Niati napa? Ibadah. Nak sampean ra sugih kaya kula misale, nggih santrine sing sugih. Nak sampean ra sugih ra dikanca wong sugih, Gus pun salat mawon teng omah. Cek siale ra sugih ra dikanca wong napa? Sugih. Kok entek uripem kok wis napa? Saya kula alhamdulillah nggih. Ajaran kula ngoten niku diterima betul, diterima luas. Di Jogja, di Madiun diterima luas. Sehingga orang-orang kaya itu saat ini mikir tenan. Nggih Gus tak rasa-rasano tak tabung ning bank ora pati manfaat. Ora ana ibadahe. Nak tak tukono tanah sawangane paling ndak menolak potensi kemaksiatan. Minimal tuh menolak potensinya. Padahal cara kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Semua bentuk antisipasi terhadap kemafsadahan, semua bentuk antisipasi terhadap kemungkaran itu sudah ibadah. Nanti kalau saat ini juga ada santri-santri yang di tanah teng pinggir kota. Sering kegodo, artinya songkot tuku 600 juta, saya ditawar 2 miliar, sering kegodo. Pak Bah ini gimana? Malah mau dibeli sama pengusaha itu, sudah naik tinggi. Coba, benar. Pokoknya sebenarnya betul kudu sing tuku luwih saleh timbang sampeyan, tuh udah udi. Kula niku krasa tenan nggih sause ngaji kulan numiduha ula iwa ula imin atau inapa rabbi. Sama. Doli juga melahirkan komunitas rezeki, Sunan Ampel juga melahirkan komunitas rezeki. Konser musik yo ngasilno dhuwit, kiai pengajian yo ngasilno dhuwit. Wisata Hongkong yo ngasilno dhuwit, wisata Ka'bah yo ngasilno. Cuma kan akan naif ketika wisata kebaikan amburadul sing maksiat melejit. Nah, ini yang kita takutkan. Zuriatan apa? Diafat. Mulane ketika Rasulullah wafat, niki rungokno tenan iki. Rasulullah itu wafat, iku Abu Bakar memanage negara secara rasional, secara negara modern. Yaiku ana presiden, ana umara, ana wuzara. Kenapa Abu Bakar tidak niru persis Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tidak pernah memposisikan diri sebagai presiden, sebagai kepala negara. Tapi era Abu Bakar dimanage secara rasional, secara hukum negara modern. Iku ana presiden, ana gubernur, ada menteri. Abu Bakar bertindak sebagai khalifah, gubernur yang Mesir Amr bin As, di Sam Muawiyah, di Madinah, artinya dimanage secara apa? Modern. Kenapa Abu Bakar begitu? Karena kan tidak lucu ketika negara zalim dimanage secara modern, sing negarane santri dimanage secara amburadul. Akhirnya kiai soleh ditampung nanti jam 11 bengi. Pak Kiai wapi, antamune 24 jam. Akhirnya kiai ini lagi 2 tahun kiai matek, ora tahu istirahat. Paham ya? Wis ngono tamune pasen kabeh, wong diutang, wong bingung. Dipethuki kah? Sing wong zalim ngaturi negara tertib, tamu kudu prosedur. Ini penting. Mane sing kula kenang saking bapak niku sering ngendikan ngoten. Wis sahake ngandel aku kiai ku wis suwi. Susah jadi kiai ra tertib itu susah. Nah, contoh gampang kiai sing enggak tertib misalnya ngeten. Sampeyan dadi kiai apian, anggur wong bertamu. Padahal sing sering bertamu iku nek wis kendel bertamu ning kiai-kiai sapa wae ditamoni wong iku. Wong niku hobi. Wong seneng sowan kiai napa? Angger sing sering sowan sampeyan takono kiai liya terus ta iku ya sering sowan kiai iku. Wong iso napa? Hobi.
Jare nak sowan kiai adem mati ini mesti ning omah bojone ngamukan. Sowan kiai kan yo aturan itu. Misalnya di jam yang memang jam menerima tamu, terus kiai itu kan tokoh agama, mestinya konteksnya juga hal agama. Coba bandingkan dengan zaman sahabat. Sahabat itu sowan Kanjeng Nabi nggih sowan. Tapi karena Nabi itu tokoh agama, takokannya juga agama.